1 jam bersama Kepala Balai Taman Nasional Sebangau atau TNS, Andi M. Kadafi, terasa sangat singkat. Bincang-bincang tentang konservasi hingga pemanfaatan TNS di bidang pariwisata menjadi topik utama. 2 tahun setengah tugas di Balai Taman Nasional Sebangau. Bagaimana kondisi Sebangau saat ini pun dipaparkannya dengan gamblang. Kita ini kan berpacu dengan waktu untuk sesegera mungkin merestorasi kawasan Taman Nasional Sebangau ini. Alhamdulillah dulu itu ada sekitar 70.000 hektaran. Nah, zona rehabilitasi kita kemudian turun lagi jadi 53.000 dan sekarang ini pada revisi zonasi ini jadi hanya tinggal sekitar 40 ribuan hektar zona rehabilitasi kita. Artinya kan ada keberhasilan lah dari proses-proses yang dilakukan dari zaman pertama kali ditunjuk 2004 sampai dengan sekarang ada keberhasilan di situ, terutama dari intervensi kita bersama mitra bersama masyarakat tuh membangun sekat kanal di dalam Taman Nasional Sebangau. Bekerja dalam senyap menjadi prinsip pribadinya. Dibuktikan dengan hasil kinerja yang sudah terlaksana. Tidak muluk-muluk. Perlahan pesona TNS terlihat masyarakat lokal, regional hingga nasional. Mengunjungi kantor Balai TNS di Jalan Mahir Mahar kilometer 1,2 Palangkaraya, sekilas serasa studi wisata. Andi yang saat itu memilih perpustakaan sebagai ruang kerja sementara, ditambah adanya ruang bioskop mini, membuat kantornya terasa berbeda. Pihaknya terus mengembangkan diri dan mempelajari terkait konservasi. Pasalnya, tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK sangat kompleks. Saya ingin mengoptimalkan semua potensi itu yang ada di Taman Nasional Sebangau. Kalau ada potensi wisata di situ, saya mau optimalkan. Ada potensi untuk kita bisa lakukan kegiatan penelitian, saya mau optimalkan. Tentu saja kegiatan atau mandat utamanya untuk merestorasi ekosistem gambut ini juga itu menjadi perhatian utama kami itu. Artinya bagaimana kita bisa mempertahankan tinggi muka air itu seoptimal mungkin sehingga gambut itu bisa selalu basah. Kalau dia basah, otomatis terjadi suksesi alami. Kalau suksesi alami terjadi, otomatis rumah baru buat orang hutan ini muncul di situ. Gak hanya buat orang hutan, buat satwa-satwa lain juga. Nah ini kan kalau kita bisa lihat before afternya nanti bagaimana. Kan tadi teman-teman udah lihat before-nya itu ketika terjadi kebakaran atau zaman sebelumnya lagi terjadi zaman APH. Nah afternya itu nanti bagaimana sehingga kita bisa betul-betul memperlihatkan proses-proses itu. Prinsip penting sesuai arahan Dirjen KLHK dan pihaknya harus berbasis aturan, evidence-based, scientific, kehati-hatian, hingga clear sejak planning. Pria kelahiran Banjarmasin itu sebelumnya pernah bertugas di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua Barat, Kalimantan Barat, dan 2019 balik lagi ke Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah. Diakuinya masalah kehutanan sangat banyak. Hutan lindung dan hutan produksi berbeda. Bersama pemerintah daerah Pulang Pisau dan Palangkaraya, Andi menyampaikan rencana pembangunan pusat informasi gambut tropika dunia disesuaikan dengan pembangunan daerah. Ini adalah kawasan konservasi yang sistem pembagiannya itu menggunakan zonasi. Jadi ada zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, zona tradisional, dan seterusnya. Nah, kalau dengan masyarakat lokal, itu zona-zona tradisional di Taman Nasional Sebangau ini itu sudah melalui kesepakatan dengan berbagai desa, tempat mereka cari ikan, itu menjadi zona-zona tradisional kita. Kemudian dengan kota Palangkaraya ataupun dengan kabupaten Pulang Pisau dan Katingan, kita
menyampaikan rencana-rencana kita di Taman Nasional Sebangau. Alhamdulillah kalau ada yang mereka bisa dukung, pemerintah kota, provinsi, kita sangat bersyukur sekali karena yang sudah berjalan selama ini, dan sinergi kita juga dengan pemerintah Kota Palangkaraya juga sudah berjalan. Pak Wali Kota alhamdulillah sudah sangat mendukung kami, dan rencana pembangunan pusat informasi gambut tropika dunia yang akan ada di Sebangau itu nanti mungkin akan disinergikan dengan rencana pembangunan Kota Palangkaraya ke depannya seperti itu. Dia menyadari untuk ke kancah dunia sangat kejauhan. Pertama targetnya, TNS bisa bermanfaat bagi masyarakat lokal, regional, lalu nasional. Sebangau ini kan dia punya cita-cita itu menjadi model restorasi ekosistem gambut tropika dunia sih sebenarnya cita-citanya itu. Karena ini juga kan Sebangau ini merupakan ekosistem salah satu ekosistem gambut paling penting juga di dunia ini. Oleh karena itu, untuk menjadi model restorasi ekosistem dunia, cita-cita saya sih, harapan saya, semua yang kita lakukan ini mudah-mudahan kita bisa menjadi contoh pengelolaan merestorasi ekosistem gambut, dari office-nya, dari SDM-nya, dari output pekerjaannya itu sampai dengan satpas yang ada di dalam, walaupun kan nggak harus mewah, sederhana tapi manfaatnya besar.